Legenda Dewa Bintang. Chapter 41. Kedatangan tamu. Setengah hari telah hampir berlalu namun Xiao Lang masih belum menemukan di mana kristal suci terkubur. Xiao Lang mencoba untuk tetap berpikiran jernih dan tidak memikirkan kemungkinan terburuk akibat pertempurannya, yaitu kristal suci telah hancur. Hah? Ini benar-benar melelahkan. Sudah berjam-jam aku mencari tapi masih belum menemukan kristal itu juga, keluh Xiao Lang. Tuan, apa kau perlu bantuan? Tanya Slow Guang. Aku akan sangat berterima kasih jika kau mau melakukannya, jawab Xiao Lang. Baik tuan, ucap Xiao Guang. Bola cahaya keemasan sebesar kepalan tangan melesat keluar dari tubuh Xiao Lang. Bola cahaya tersebut kemudian langsung terbang sejauh 500 meter dari Slow Lang. Setelah itu bola cahaya tersebut masuk ke dalam tanah. Apa ini akan berhasil? Tanya Xiao Lang. Kita tunggu saja tuan, jawab Xiao Guang. Setelah menunggu beberapa menit bola cahaya yang sebelumnya masuk ke tanah akhirnya keluar lagi, namun tidak terjadi apa-apa. Kenapa tidak ada apa-apa? Ucap Xiao Lang agak kesal. Beberapa saat kemudian tiba-tiba tanah bergetar hebat. Xiao Lang yang kaget sontak langsung berdiri dan menjauh dari tanah. Ada apa ini? Gumam Xiao Lang. Getaran tanah semakin lama menjadi semakin kuat. Lalu dari tanah kemudian muncul sebuah kristal transparan yang sangat besar. Wajah Xiao Lang berubah menjadi berseri-seri ketika melihat kristal besar tersebut. Xiao Lang bergegas menghampiri kristal suci kemudian langsung memasukkannya ke dalam cincin ruang miliknya. Hahaha, akhirnya aku berhasil mendapatkannya. Terima kasih Xiao Guang. Ini semua berkat bantuanmu, ucap Xiao Lang. Sama-sama tuan, jawab Xiao Guang. Tapi kenapa kau tidak membantuku sejak awal, dan malah membiarkan aku mencari kristal tersebut selama berjam-jam, kata Xiao Lang kesal. Sudahlah, sebaiknya aku kembali ke air terjun sekarang, gumam Xiao Lang. Xiao Lang melesat dengan kecepatan tinggi menuju kembali ke gua yang ada di dalam air terjun. Namun sebelum itu Xiao Lang berburu terlebih dulu di dalam hutan. Sementara itu di danau air terjun, beberapa orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan serta 1 orang tua terlihat tengah bersiap-siap untuk melakukan latihan di bawah air terjun. Kalian semua silakan berkultivasi di bawah air terjun ini. Aku akan menjaga daerah sekitar sini agar tidak ada yang mengganggu kita, ucap pria tua yang datang bersama beberapa pemuda tersebut. Baik tetua, jawab ketiga pemuda tersebut. Ketiga pemuda tersebut kemudian mulai memasuki danau. Lalu berjalan ke bawah air terjun, setelah itu mereka langsung duduk di atas bebatuan yang ada di bawah air terjun kemudian mulai berkultivasi. Energi alam di sini sungguh kuat, tapi aneh kenapa aku merasakan ada energi lain yang jauh lebih kuat di sekitar sini, gumam pria tua yang dipanggil tetua. Di kedalaman hutan, Xiao Lang yang telah selesai berburu dan berhasil mendapatkan beberapa kelinci kemudian langsung melesat terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah air terjun. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Lang untuk kembali ke air terjun dan hanya dalam beberapa menit saja Xiao Lang sudah sampai di dekat terjun tempat ia biasa berkultivasi. Cahaya biru melesat dengan kecepatan tinggi menembus air terjun, hingga menyebabkan sedikit getaran dan mengejutkan beberapa pemuda yang sedang berkultivasi di bawah air terjun tersebut. Apa itu? Gumam pria tua yang berada di pinggir danau. Lin Hua, Zhu Juan, Hao Chen, cepat keluar dari air terjun, teriak pria tua dengan wajah khawatir. Ketiga pemuda tersebut langsung melompat keluar dari air terjun setelah mendengar nama mereka dipanggil oleh tetua yang sedang mengawasi mereka. Tetua, ada apa? Tanya Zhu Juan. Aku tidak tahu pasti apa itu.
Yang jelas aku hanya melihat cahaya biru melesat dengan kecepatan tinggi memasuki air terjun, jawab pria tua tersebut. Apakah mungkin itu adalah benda pusaka? Tanya Hao Chen. Bukan, itu bukan benda pusaka, tapi apapun itu yang jelas jangan sampai kita mengusik keberadaannya, jawab tetua tersebut. Di dalam gua di balik air terjun, Xiaolang tiba-tiba menghentikan kegiatannya ketika ia merasakan ada aura lain berada di sekitar air terjun. Karena penasaran, Xiaolang lalu memutuskan untuk keluar dari air terjun dan memeriksa keadaan di sekitarnya. Ketika keluar dari air balik air terjun, Xiaolang sedikit kaget ketika melihat ada beberapa orang yang terlihat tengah mengobrol di tepi danau. Xiaolang kemudian memutuskan untuk menghampiri mereka. Permisi, apa yang kalian lakukan di tempatku? Tanya Xiaolang ramah. Keempat orang tersebut sontak kaget ketika melihat seorang pemuda dengan santai dan tenangnya melayang di udara. Bahkan La nampak seperti tidak menggunakan energi sama sekali untuk terbang. Maaf jika kehadiran kami mengganggu Tuan, namaku adalah Fang Du, tetua dari Sekte Naga Langit. Kedatanganku kemari adalah untuk mengajak murid-muridku untuk berkultivasi di tempat ini, jawab tetua Fang Du. Tidak apa-apa senior, jangan meminta maaf padaku, silahkan lanjutkan latihan kalian, ujar Xiaolang ramah. Sungguh pemuda yang sopan, meskipun kekuatannya jauh lebih kuat dariku tapi dia tetap memanggilku senior, batin Fang Du. Terima kasih Tuan. Panggil aku Xiaolang, ujar Xiaolang. Terima kasih Tuan Xiaolang, ucap tetua Fang Du. Kalau begitu aku permisi dulu, ya jika kalian berkenan mampirlah ke gua yang ada di balik air terjun ini, ucap Xiaolang kemudian terbang kembali masuk ke dalam air terjun. Sungguh pemuda yang hebat, gumam Fang Du. Tetua, siapa sebenarnya dia? Tanya Hao Chen. Aku juga tidak tahu, sebaiknya kalian lanjutkan kultivasi. Nanti malam kita akan masuk ke dalam gua yang ada di balik air terjun itu, jawab Fang Du. Ketiga pemuda tersebut mengangguk kemudian langsung melanjutkan kultivasi mereka yang sebelumnya tertunda. Sore harinya, ketiga pemuda tersebut menghentikan kultivasinya. Tetua tersebut berniat membawa mereka ke tempat Xiaolang yang berada di balik air terjun, namun dia bingung bagaimana caranya. Beberapa saat kemudian Xiaolang keluar dari air terjun, lalu Xiaolang membawa mereka satu persatu masuk ke air terjun dengan terbang. Selamat datang di kediamanku, maaf jika tempat ini berantakan, ucap Xiaolang ramah. Tidak apa-apa Tuan, kami bisa memaklumi hal tersebut, jawab Fang Du. Xiaolang kemudian menyuguhkan kelinci yang sebelumnya telah ia bakar kepada mereka berempat. Setelah selesai makan mereka kemudian mengobrol sambil bertukar pikiran tentang kultivasi. Tuan Lang, jika boleh kami tahu, sejak kapan Anda berada di sini? Tanya tetua Fang Du. Entahlah, yang jelas aku di sini sudah selama beberapa bulan, jawab Xiaolang. Anda sungguh hebat saudara Lang, masih begitu muda tapi sudah sangat kuat, ujar Zujuan. Hahaha tidak juga, aku bukanlah apa-apa dibanding dengan orang-orang kuat di luar sana, jawab Xiaolang merendah. Chapter 42 Sekte Naga Langit. Keesokan harinya Fang Du mengajak Xiaolang untuk mengikutinya ke Sekte Naga Langit, walaupun awalnya Xiaolang menolak, namun karena ia tidak memiliki tujuan dan tidak punya tempat tinggal, akhirnya Xiaolang setuju untuk mengikuti mereka kembali ke sekte. Di perjalanan menuju Sekte Naga Langit, Xiaolang banyak bertanya kepada Fang Du tentang di mana mereka saat ini. Dari cerita Fang Du barulah Xiaolang menyadari bahwa dia berada sangat jauh dari benua bintang utara, atau lebih tepatnya saat ini Xiaolang berada di benua bintang bagian timur. Jadi sebenarnya kau berasal dari mana saudara Lang? Tanya Hao Chen.
Aku berasal dari benua bintang bagian utara, jawab Xiao Lang. Wah, itu sangat jauh dari sini, lalu apa tujuanmu datang ke benua bintang timur ini? Tanya Zhu Juan. Entahlah, bahkan aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di sini, jawab Xiao Lang. Hah? Apa kau serius? Tanya Lin Hua. Aku serius, maknanya aku tinggal di dalam gua tersebut, jawab Xiao Lang. Hahaha, kalau begitu bagaimana jika kau bergabung dengan sekte kami? Tanya Fang Du. Xiao Lang tidak menjawab pertanyaan Fang Du, dia bingung harus menjawab apa, pasalnya meskipun dia berada jauh dari tempat asalnya, namun mau bagaimanapun juga dia tetaplah murid dari sekte Naga Halilintar, bahkan anak dari pemimpin sekte tersebut. Maaf tetua, bukannya aku tidak mau, hanya saja aku masih bingung harus menjawab apa, ucap Xiao Lang. Baiklah, aku memaklumi hal tersebut, namun ada satu hal yang ingin aku katakan padamu, pemimpin sekte naga angin adalah kultivator hebat dari keluarga Xiao, kata Fang Wu. Xiao Lang kaget saat mendengar Fang Du menyebutkan nama keluarga Xiao. Xiao Lang memang memakai marga Xiao, namun saat di benua bintang utara tidak ada yang namanya keluarga Xiao. Tapi sekarang Fang Du mengatakan bahwa yang memimpin sekte Naga Halilintar adalah kultivator hebat dari keluarga Xiao. Apa ayah bukan berasal dari benua bintang utara, gumam Xiao Lang. Tetua, jika aku boleh tahu apa di sini ada kediaman keluarga Xiao? Tanya Xiao Lang. Tentu saja, bahkan keluarga Xiao memang berasal dari benua bintang timur ini, jawab Fang Du. Berarti dugaanku benar, ayah memang bukan berasal dari benua bintang utara, batin Xiao Lang. Dalam hati Xiao Lang tiba-tiba muncul sebuah keinginan yang harus segera ia lakukan, yaitu menemui keluarga Xiao dan bertanya mengenal ayahnya. Setelah melakukan perjalanan selama 4 hari, akhirnya Xiao Lang dan yang lainnya sampai di sekte Naga Langit. Xiao Lang sangat kagum ketika melihat gerbang sekte yang begitu besar dan juga megah. Tidak hanya itu saja, Xiao Lang kembali dibuat kagum ketika memasuki sekte. Bangunan-bangunan megah terlihat di mana-mana, lapangan latihan yang berkali-kali lipat lebih luas jika dibandingkan dengan milik sekte Naga Halilintar. Bahkan luas sekte tersebut 3 kali lipat lebih luas dibandingkan dengan sekte Naga Halilintar. Saudara Lang, selamat datang di sekte Naga Langit. Ini adalah sekte terbesar di benua bintang timur, sekaligus sekte aliran putih terkuat di bintang timur ini, ucap Hao Chen. Sekte kalian benar-benar sangat megah ya, ucap Xiao Lang. Hao Chen, Zhu Juan, Lin Hua, kembalilah ke tempat kalian, aku akan membawa Xiao Lang ke kediaman pemimpin sekte, ucap Fang Du. Baik tetua, jawab ketiganya serempak kemudian pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian Hao Chen, Zhu Jian dan Lin Hua, Fang Du mengajak Xiao Lang ke sebuah bangunan yang terlihat cukup megah namun tidak terlalu besar. Aura yang pendekar dewa dapat dirasakan oleh Xiao Lang ketika ia mendekati bangunan tersebut. Xiao Lang, ini adalah kediaman pemimpin kami. Sebelum kita masuk aku ingin menyampaikan sesuatu padamu, kata Fang Du. Apa itu tetua? Tanya Xiao Lang. Pemimpin sekte memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu dia akan menantang siapa saja yang menurutnya kuat. Selain itu pemimpin sekte juga merupakan orang yang kurang ramah, terutama pada orang yang baru ia kenal, jawab Fang Du. Hahaha, tenanglah tetua, itu bukan masalah bagiku, ujar Xiao Lang. Setelah memberitahukan kebiasaan buruk pemimpin sekte, Fang Du kemudian mengajak Xiao Lang masuk ke dalam kediamannya. Xiao Lang kembali terkagum-kagum ketika melihat aula di dalam bangunan tersebut sangat megah. Terdapat banyak sekali ornamen-ornamen kuno yang menghiasi dinding dan juga langit-langit ruangan tersebut. Selamat datang tetua Fang Du, kali ini siapa lagi yang kau bawa?
kata seorang pria tua yang sedang duduk santai di kursi yang mirip singgasana. Hormat pemimpin, kali ini aku datang membawa seorang pemuda yang memiliki marga keluarga Xiao, jawab Fang Du. Hahaha, sampah dari mana yang kau bawa ini? Jangan-jangan dia dibuang dari keluarga. Karena mengetahui pemimpin sekte ini dari keluarga Xiao, dia malah ingin masuk ke sini. Heh, kau tidak pantas untuk itu, nak, kata pemimpin sekte sombong. Hahaha, aku memang memakai marga Xiao, tapi bukan berarti aku berasal dari keluarga itu. Dan satu hal yang perlu kau tahu, aku sama sekali tidak tertarik untuk bergabung dengan sekte yang pemimpinnya sepertimu, kata Xiao Lang. Lancang. Baru kali ini ada orang yang berani mengatakan hal buruk tentang diriku. Aku Xiao Ye tidak akan memaafkan dirimu, kata pemimpin sekte. Xiao Ye langsung menyerang Xiao Lang dengan membabi buta, lah sama sekali tidak peduli dengan Xiao Lang yang masih sangat muda, bahkan bisa dikatakan pantas untuk menjadi anaknya. Selagi orang tersebut mengatakan hal buruk tentang dirinya, maka dia tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. BBOOMMMM. Ledakan keras terdengar dari kediaman pemimpin sekte ketika tinju Xiao Ye dan tinju Xiao Lang beradu. Ledakan keras tersebut juga mengejutkan semua orang yang ada di sekte sehingga mereka berbondong-bondong mendatangi asal suara ledakan. Hahaha, rasakan itu dasar pe. Xiao Ye menghentikan ucapannya saat merasakan tinjunya berhasil ditahan oleh Xiao Lang. Lalu Xiao Ye melompat mundur ke belakang untuk mengambil jarak dari Xiao Lang. Hebat juga kau berhasil menahan tinjuku, ucap Xiao Ye. Hanya sebatas tinju biasa, tentu saja aku bisa menahannya, jawab Xiao Lang. Kau sangat sombong anak muda, kata Xiao Ye marah lalu menyerang Xiao Lang lagi. Kali ini Xiao Ye menyerang Xiao Lang menggunakan 10% kekuatannya. Namun semua serangan tersebut berhasil dihindari oleh Xiao Lang dengan sangat mudah, bahkan tanpa kesulitan sama sekali. Sial! Kenapa dia bisa menghindari semua seranganku, batin Xiao Ye. Pak Tua, apa cuma sebatas ini kemampuanmu? Kata Xiao Lang memprovokasi. Chapter 43. Xiao Lang vs Xiao Ye. Kediaman pemimpin sekte naga langit tiba-tiba menjadi ribut dan juga sangat ramal. Para murid, guru dan para tetua berdatangan ke kediaman pemimpin sekte untuk melihat apa yang terjadi. Sesampainya di sana mereka semua dikejutkan oleh pertarungan pemimpin sekte dengan seorang anak muda. Siapa anak muda itu? Kenapa dia sangat berani menantang pemimpin sekte? Siapapun dia, yang jelas anak itu akan mati sia-sia di tangan pemimpin sekte. Tapi kenapa dia kelihatan sangat santai sekali menghadapi serangan dari pemimpin sekte? Mungkin pemimpin hanya sedang bermain-main, Desen memberikan anak itu kesempatan. Benar sekali, karena tidak mungkin pemimpin langsung menghabisinya. Para murid, guru dan para tetua semuanya mencibir Xiao Lang. Mereka berpikir bahwa usaha yang dilakukan Xiao Lang sangat sia-sia. Namun kenyataannya adalah, malah pemimpin sekte yang sebenarnya kesulitan untuk menyerang Xiao Lang. Jangankan untuk menyerang, menyentuh Xiao Lang saja sangat sulit. Sial, kenapa gerakan anak ini sangat cepat, batin Xiao Ye. Ada apa Pak Tua? Apa kau sudah merasa kelelahan? Ejek Xiao Lang. Xiao Ye menjadi semakin marah karena ejekan Xiao Lang. Sejak awal dia sudah sangat kesal karena serangannya sama sekali tidak bisa mengenai Xiao Lang. Dan sekarang dia malah diejek di depan semua murid, guru dan juga tetua sekte. Aku akan benar-benar menghancurkan dirimu, teriak Xiao Ye marah. Aura pendekar dewa meledak dari tubuhnya dan menindas semua orang yang ada dalam jarak 50 meter di sekitarnya. Namun aura tersebut sama sekali tidak mengganggu Xiao Lang, bahkan dirinya masih nampak tenang seakan-akan tidak terjadi apa-apa di sana.
Kenapa dia baik-baik saja setelah merasakan aura dari pemimpin sekte, gumam Fangdu. Jadi hanya ini yang kau bisa, ejek Xiao Lang. Xiao Ye benar-benar murka, aura merah yang menyelimuti tubuhnya perlahan-lahan mulai membentuk sosok harimau yang sangat besar, seketika tekanan di tempat tersebut menjadi semakin kuat. Pemimpin sekte menggunakan aura beast spiritnya. Cepat pergi dari tempat ini, kalau tidak kita akan terkena imbasnya. Beast spirit tipe macan apa yang kau banggakan, kata Xiao Lang kemudian melesat maju ke arah Xiao Ye. Xiao Ye juga tidak tinggal diam, dia kemudian ikut maju ke arah Xiao Lang. Pertempuran sengit seketika pecah di dalam kediaman pemimpin sekte, keduanya saling menyerang dengan ganas, para murid, guru, maupun tetua sekte yang sebelumnya menghina Xiao Lang merasa tak percaya dengan apa yang tengah mereka lihat saat ini. Siapa sangka orang yang sebelumnya mereka hina dan hanya mereka pandang sebelah mata mampu mengimbangi seorang pemimpin sekte yang telah mencapai tahap pendekar dewa, bahkan anak muda tersebut sama sekali tidak kelihatan kesulitan menghadapi serangan dari pemimpin sekte mereka. BBOOMMMM. Ledakan keras kembali terjadi, kali ini kediaman pemimpin sekte menjadi hancur akibat serangan efek dari ledakan tersebut. Keduanya nampak masih saling menyerang dengan ganas dan belum ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda ingin mengalah ataupun menyerah. Auman Macan Up. GGRROOAARRR. Auman yang sangat keras dan memekakkan telinga terdengar ketika Xiao Ye menggunakan jurusnya. Para murid dan semua tetua menggunakan energi ki-nya untuk menutupi telinga mereka agar tidak terkena dampak dari jurus tersebut. Namun tidak dengan Xiao Lang, karena terlambat menyadari dan kurang waspada akibatnya Xiao Lang terkena langsung efek jurus tersebut, hingga membuat darah segar mengalir dari kedua telinganya serta kepalanya yang terasa sangat sakit. Xiao Lang mengerang menahan rasa sakit di kepalanya, bahkan membuat kepalanya seakan-akan mau pecah. Melihat Xiao Lang yang sedang menahan sakit, Xiao Ye mengambil kesempatan dan langsung menyerang Xiao Lang. Sebuah pukulan keras mendarat di tubuh Xiao Lang hingga membuatnya terbang puluhan meter. Hahaha, bagaimana bocah? Apa kau sudah mengaku kalah? Kata Xiao Ye sombong. Sekarang bersujud 3 kali dan memohon pengampunan padaku, setelah itu kau hancurkan kultivasimu sendiri agar aku bisa memaafkanmu, lanjut Xiao Ye. Hahaha, karena aku kurang waspada makanya aku terkena 1 jurus dan 1 pukulan darimu, tapi bukan berarti hanya dengan itu saja aku akan menyerah. Hanya 1 pendekar dewa sepertimu bukanlah halangan yang berarti bagiku, kata Xiao Lang tegas. Memang benar apa yang dikatakan oleh Xiao Lang, dan jika saja mereka tahu bahwa Xiao Lang pernah berhadapan dengan 100 pendekar dewa sekaligus mungkin mereka semua akan muntah darah hanya dengan mendengarnya saja. Kultivasi Xiao Lang memang baru menginjak tahap pendekar kaisar, namun berhadapan dengan para kultivator yang tahapannya lebih tinggi bukanlah masalah bagi Xiao Lang selagi tahapan kultivator tersebut belum mencapai tahapan dunia immortal. Namun untuk menghabisi para kultivator yang lebih tinggi darinya Xiao Lang tentu akan membutuhkan banyak usaha. Hal ini disebabkan karena kekuatan fisik Xiao Lang yang jauh berada di luar nalar manusia. Terlebih lagi selama bertarung Xiao Lang tidak akan pernah menemui yang namanya kehabisan energi, sebab di dalam dirinya terdapat sebuah lautan energi bintang yang tidak terukur luasnya. Jika saja tingkat kultivasi Xiao Lang sama dengan Xiao Ye, maka sudah bisa dipastikan bahwa Xiao Lang akan sangat mudah mengalahkan Xiao Ye tanpa harus menggunakan tenaga yang terlalu besar. Kau sangat sombong dan arogan. Hanya karena kau seorang pendekar dewa bukan berarti kau bisa dengan bebas menghina orang lain. Sekarang akan aku tunjukkan padamu apa itu kekuatan, kata Xiao Lang sinis.
Udara di sekitar tiba-tiba berubah, tekanan intimidasi yang sangat kuat dapat mereka rasakan, bahkan di antara para murid ada yang langsung pingsan akibat tidak kuat menahan tekanan intimidasi dari aura tersebut. Xiao Ye melebarkan kedua matanya ketika melihat aura biru yang sangat tebal menyelimuti tubuh Xiao Lang. Tidak hanya itu saja, bahkan dirinya yang merupakan pendekar dewa masih dapat merasakan tekanan yang begitu besar dari aura tersebut. Aura apa ini? Gumam Xiao Ye. Hebat, ternyata tingkatan kekuatan saudara Lang sungguh jauh dari jangkauanku, gumam Lin Hua yang juga menyaksikan pertarungan Xiao Lang dan Xiao Ye. Tekanan ini sangat kuat. Apa dia masih manusia? Mereka semua menatap Xiao Lang dengan perasaan bercampur aduk. Mereka bisa merasa takut dan kagum di saat yang bersamaan. Takut jika Xiao Lang akan mengamuk dan menghancurkan sekte mereka. Kagum karena di usia yang masih muda Xiao Lang sudah sangat kuat. Bahkan pendekar dewa sekalipun masih bisa merasa gentar hanya karena aura milik Xiao Lang. Mereka semua juga berpikir bahwa tahapan kultivasi Xiao Lang sudah jauh berada di atas pendekar dewa, namun nyatanya Xiao Lang hanyalah kultivator tahap pendekar kaisar. Semua itu tidak lepas dari energi bintang serta darah naga azure yang ada di dalam tubuh Xiao Lang. Chapter 44. Kunjungan ke klan Xiao. Semua orang yang ada di Sekte Naga Langit bisa merasakan tekanan intimidasi yang sangat kuat di tubuh mereka tanpa terkecuali. Sekuat dan setinggi apapun tingkat kekuatan mereka di hadapan pemilik darah naga azure, mereka semua hanyalah semut di hadapan naga yang agung. Sebenarnya Xiao Lang sama sekali tidak ingin melakukan hal tersebut. Namun karena kesombongan Xiao Ye, dia terpaksa melakukan hal tersebut untuk mengajari Xiao Ye bahwa masih ada langit di atas langit. Saudara Lang, hentikan semua ini, ucap Lin Hua memohon. Xiao Lang menghela nafas panjang kemudian ia menarik kembali auranya. Bersamaan dengan itu tekanan intimidasi yang mereka rasakan langsung lenyap seperti dibawa terbang oleh angin. Setelah itu Xiao Lang menghampiri Xiao Ye yang nampak masih terengah-engah akibat menahan tekanan dari aura Xiao Lang. Aku memang masih seorang bocah bagimu, tapi ingatlah satu hal, kekuatan seseorang bukan terletak pada bentuk fisik ataupun yang lainnya, ucap Xiao Lang pelan. Xiao Ye tertunduk malu mendengar ucapan Xiao Lang. Selain itu Tak juga telah dipermalukan di depan semua anggota sektenya. Xiao Ye yang selama ini terkenal dengan keangkuhan dan kesombongannya serta suka merendahkan orang lain yang tingkat kekuatannya berada di bawahnya, sekarang malah ia yang dipermalukan oleh seorang anak muda yang sangat pantas menjadi anaknya. Terima kasih telah memberiku pengampunan, ucap Xiao Ye. Sudahlah, yang terjadi hari ini jangan diingat lagi. Aku sebenarnya juga tidak punya niat jahat kepadamu ataupun sektemu. Tujuanku datang ke sini adalah ingin ke klan Xiao karena ada hal yang perlu aku tanyakan, jawab Xiao Lang. Memangnya apa yang kau inginkan dari klan Xiao? Tanya Xiao Ye. Aku ingin bertanya tentang ayahku, jawab Xiao Lang. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat ke klan Xiao sekarang, ajak Xiao Ye. Lalu bagaimana dengan kerusakan yang terjadi? Tanya Xiao Lang. Tenang saja, itu semua akan diurus oleh para tetua sekte, jawab Xiao Ye. Xiao Ye kemudian mengajak Xiao Lang menuju ke klan Xiao yang terletak di kota Berlian. Kota Berlian sendiri adalah salah satu kota yang berada di benua bintang bagian timur. Kota Berlian juga merupakan kota yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Tang. Jarak dari Sekte Naga Langit dan Kota Berlian tidak terlalu jauh, karena memang Sekte Naga Langit masih termasuk ke dalam wilayah Kota Berlian. Setelah beberapa jam melesat dengan kecepatan tinggi, Xiao Lang dan Xiao Ye akhirnya sampai di gerbang Kota Berlian. Karena aturan kota yang melarang seseorang terbang memasuki kota, jadi Xiao Lang dan Xiao Ye memasuki kota dengan berjalan kaki.
Keindahan kota berlian membuat Xiaolang tidak bisa untuk tidak mengagumi kota tersebut. Di sepanjang jalan dihiasi dengan lampu-lampu yang sangat indah. Tidak hanya itu saja, setiap bangunan di kota berlian juga ditata dengan sangat rapi sehingga menambah kesan kemegahan pada kota tersebut. Xiao Ye dan Xiaolang kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke klan Xiao yang berada di utara kota berlian. Setelah 1 jam berjalan kaki, akhirnya Xiao Ye dan Xiaolang sampai di klan Slow. "Tetua Ye, selamat datang," sapa penjaga gerbang klan. Kedatangan Xiao Ye dan Xiaolang disambut dengan ramah, namun mereka juga penasaran dengan seorang pemuda yang dibawa oleh Xiao Ye. "Sekarang kita akan langsung menuju ke tempat ketua klan," ucap Xiao Ye. "Baiklah," jawab Xiaolang singkat. Mereka berdua kemudian memasuki sebuah bangunan yang terlihat paling megah dibandingkan dengan bangunan lainnya. Di dalam ruangan tersebut terlihat beberapa pria tua yang sedang mengobrol. "Adik Ye, selamat datang. Apa yang membawamu ke sini?" sapa seorang pria tua yang tengah duduk di kursi ketua. "Kakak Anming, kedatanganku kali ini membawa seorang tamu untuk kita semua," jawab Xiao Ye, kemudian memandang Xiaolang. "Siapa itu?" tanya Xiao Anming. "Itu aku, salam ketua klan," ujar Xiaolang sambil menangkupkan kedua tangannya memberikan hormat. "Kau berani juga, nak? Siapa namamu?" tanya Xiao Anming. "Namaku Xiaolang," jawab Xiaolang tegas. "Ternyata kau juga anggota klan Xiao, jadi dari cabang klan mana kau berasal, Langer?" tanya Xiao Anming. "Aku bukan dari klan cabang manapun, dan aku juga bukan berasal dari benua bintang timur," jawab Xiaolang. Mereka semua kaget ketika mendengar jawaban Xiaolang. Muncul satu pertanyaan yang sama dalam hati mereka, yaitu bagaimana bisa dia memakai marga Xiao padahal dia tidak berasal dari benua bintang timur, sedangkan klan Xiao hanya ada di benua bintang timur, bahkan klan cabang Xiao juga tidak ada yang di luar benua bintang timur. "Jangan bercanda, nak. Bagaimana bisa kau memakai nama klan Xiao sedangkan kau bukan berasal dari benua bintang timur?" kata Xiao Anming kesal. "Itulah yang ingin aku tanyakan pada kalian semua. Nama ini diberikan oleh ayahku yang juga menggunakan marga Xiao," ujar Xiaolang. "Siapa nama ayahmu?" tanya salah satu tetua klan. "Xiao Erlong. Nama ayahku Xiao Erlong," jawab Xiaolang tegas. Dek. Jantung mereka semua berdetak kencang ketika Xiaolang menyebutkan nama ayahnya. Suasana langsung berubah hening, tidak ada satupun yang bicara, hingga Xiaolang memberanikan diri untuk bertanya. "Kenapa kalian semua diam? Apa kalian mengetahui sesuatu tentang ayahku?" tanya Xiaolang. "Langer, sebenarnya aku adalah saudara ayahmu, dan sebenarnya penerus klan Xiao ini adalah ayahmu. Hanya saja sebelum dia diangkat menjadi pemimpin dia melakukan sebuah kesalahan dan pada akhirnya dia diusir dari klan," jawab Xiao Anming. "Apa yang kau katakan ini adalah kebenarannya?" tanya Xiaolang sinis. "Tentu saja ini kebenarannya," jawab Xiao Anming. "Meskipun begitu, tapi kenapa aku merasa ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku?" ucap Xiaolang. "Hahaha, benar sekali, ayahmu diusir dari klan karena tidak ada yang suka dengan dirinya," ujar salah satu tetua klan. "Jadi begitu ya, baiklah aku akan pergi dari sini. Terima kasih atas informasinya," kata Xiaolang. "Jangan pikir kau bisa pergi begitu saja," ucap tetua lainnya. Aura yang sangat besar tiba-tiba mengarah kepada Xiaolang. Tidak hanya itu saja, bahkan Xiaolang juga merasakan aura membunuh yang sangat kuat mengarah kepadanya. "Kedatanganku ke sini bukan untuk mencari masalah. Aku bahkan tidak berniat untuk menuntut balas atas perbuatan kalian pada ayahku. Tapi kalian malah berani mengancamku dengan aura kalian," ucap Xiaolang tenang. "Hahaha, meskipun kau hanya bocah ingusan,
tapi seharusnya kau tidak datang ke klan ini, apalagi menanyakan sesuatu yang sangat tabu, kata Xiao Anming. Hah? Jika kau memang saudara ayahku, berarti kau adalah pamanku sendiri, bukannya melindungi keponakanmu tapi kau malah ikut mengancam diriku, ucap Xiao pelan. Chapter 45. Melawan Tetua Klan. Memangnya apa yang bisa kau lakukan bocah? Tanya salah satu tetua klan. Tetua jangan sampai lengah, meskipun dia masih muda tapi dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ucap Xiao Ye. Hahaha, apa kau bercanda adik Ye? Apa sekarang kau menjadi seorang pen? Ucapan Xiao Anming terhenti ketika ia merasakan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tidak hanya dia saja tapi para tetua juga dapat merasakan hal yang sama. Yang mereka rasakan adalah penindasan dari darah naga Azure yang telah diaktifkan oleh Xiao Lang. Mereka yang memiliki darah belasa tentunya akan merasakan penindasan secara tidak langsung. Kenapa tubuhku tiba-tiba bergetar, batin semua orang. Tekanan inilah yang aku rasakan saat pertama kali bertarung dengan bocah ini. Tapi ini belum seberapa, ujar Xiao Ye mengejutkan semua orang. Apa? Bagaimana itu mungkin? Bukankah kau adalah kultivator tahap pendekar dewa? Tanya Xiao Anming bingung. Lalu apa yang kalian rasakan sekarang ini adalah ilusi? Tanya Xiao Ye. Mereka semua terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Semuanya merasa tidak percaya dengan apa yang tengah mereka alami saat ini. Bagaimana bisa seorang anak berusia 13 tahun bisa memiliki kekuatan yang sangat luar biasa? Serang dia secara bersamaan maka kemungkinan kita untuk menang akan jauh lebih besar, ujar Xiao Ye. Para tetua kemudian meningkatkan kekuatan mereka sampai ke tahap maksimal. Setelah itu mereka kemudian menyerang Xiao Lang secara bersamaan. Xiao Lang tetap bersikap tenang meskipun tengah diserang oleh 10 orang tetua dari keluarga Xiao. Pertarungan akhirnya pecah. Sekali lagi Xiao Lang bertarung menghadapi kultivator yang jauh lebih kuat darinya. 10 tetua dari klan Xiao adalah kultivator tahap pendekar surga, dan hanya beberapa langkah lagi mereka akan naik ke tingkat pendekar dewa. BBOOMMMM. Ledakan keras membuat tubuh Xiao Lang terbang beberapa meter hingga terpental keluar dari bangunan yang merupakan kediaman ketua klan. Orang-orang mulai berdatangan ke kediaman ketua klan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Ketika mereka semua sampai di kediaman ketua klan, mereka semua kaget ketika melihat para tetua klan tengah bertarung dengan seorang pemuda yang masih berumur antara 13 atau 14 tahun. Ada apa ini? Kenapa para tetua menyerang seorang pemuda? Apa pemuda tersebut melakukan kesalahan? Orang-orang yang menyaksikan pertarungan tersebut mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun tidak seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut kecuali Xiao Lang sendiri dan para tetua yang tengah bertarung dengannya. Anak ini benar-benar luar biasa, ucap salah satu tetua. Xiao Lang tidak ingin menyerah begitu saja. Pengalaman bertarung dengan 100 kultivator tahap pendekar dewa beberapa bulan yang lalu telah menambah pengetahuannya tentang pertarungan, dan yang pertama dicari oleh Xiao Lang adalah kelemahan musuh. Aku harus menyerang kelemahan mereka terlebih dulu, gumam Xiao Lang. Xiao Lang masih belum mau melancarkan serangan terkuatnya kepada para tetua, meskipun dia agak kesulitan menahan semua serangan yang datang bertubi-tubi padanya, namun Xiao Lang masih tetap sabar sambil mengamati setiap pergerakan musuh sambil mengamati kelemahan mereka satu persatu. BBOOMMMM. Sekali lagi tubuh Xiao Lang dikirim terbang beberapa meter hingga menabrak dinding salah satu bangunan yang ada di sana. Darah segar mengalir dari sudut bibir Xiao Lang, namun dengan segera Xiao Lang langsung bangkit lagi dan kembali maju menyerang ke 10 tetua klan Xiao. Mereka semua menyerang secara membabi buta.
serangan mereka semua juga sangat kuat, namun karena mereka terlalu meremehkan diriku, pertahanan mereka menjadi melemah. Batin Xiao Lang. Xiao Lang meningkatkan kecepatan serangannya. Kali ini dia lebih serius untuk menyerang karena telah mendapati di mana letak kelemahan ke-10 tetua tersebut. Xiao Lang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah salah satu tetua, kemudian menyerang titik lemahnya, yaitu di bagian bawah. BBOOMMMM. Ledakan keras terjadi, dan tubuh tetua tersebut dikirim terbang oleh Xiao Lang sejauh 10 meter. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut sangat terkejut ketika melihat Xiao Lang dengan hanya satu serangan berhasil membuat salah satu tetua terpental cukup jauh. Sial, serangannya sangat kuat, gumam tetua yang terpental. Jangan menahan kekuatan kalian, serang dia dengan kekuatan penuh dan gunakan senjata kalian, teriak tetua tersebut. Dengan segera ke-9 tetua tersebut langsung mengeluarkan senjatanya masing-masing. Setelah itu mereka semua langsung melesat maju dan menyerang Xiao Lang sekali lagi. Xiao Lang kemudian melesat ke salah satu bangunan yang mana di sana terdapat sebuah tombak. Xiao Lang mengambil tombak tersebut dan kembali melesat menyerang para tetua klan. Suara senjata yang beradu terdengar ke seluruh kediaman klan Xiao hingga membuat suasana menjadi gaduh, bahkan suasana gaduh tersebut sampai terdengar keluar klan. Pertempuran Xiao Lang dan ke-10 tetua berlangsung lama, kedua belah pihak tidak ada yang ingin mengalah dan berusaha untuk saling menjatuhkan lawan. TRANGG TRANGG BBOOMMMM. Xiao Lang terpental ke belakang, begitu juga dengan beberapa tetua klan, namun mereka masih belum menyerah. Ke-10 tetua klan nampak sangat kewalahan menghadapi jurus tombak naga halilintar milik Xiao Lang. Selain kecepatannya yang sangat luar biasa, serangan Xiao Lang juga sangat terarah dan hanya mengincar ke titik terlemah lawannya, sehingga membuat ke-10 tetua harus benar-benar berhati-hati ketika berhadapan dengan jurus tombak Xiao Lang. Kalian hanya menang dalam jumlah, tapi dalam kekuatan aku tidak akan pernah mengatakan kalau kalian lebih kuat dariku, kata Xiao Lang di sela-sela pertarungan. Jangan sombong kau bocah, ujar salah satu tetua. BOOMM. Ledakan aura yang sangat besar membuat semua orang yang ada di sana merasakan tekanan yang sangat luar biasa. Mereka semua kaget bukan main dengan rahang yang terbuka lebar saat mengetahui bahwa ledakan aura tersebut berasal dari Xiao Lang. Sial, auranya sungguh luar biasa, jika begini terus kita akan kalah, ucap salah satu tetua. Gabungkan aura kita untuk menahan tekanan auranya, ucap yang lainnya. Ke-10 tetua menggabungkan aura mereka, siluet berbagai hewan yang merupakan beast spirit milik para tetua muncul, lalu menyerang Xiao Lang secara bersamaan. Xiao Lang meningkatkan kekuatan auranya, siluet naga azure tercipta dari aura Xiao Lang kemudian menyerang ke-10 beast spirit milik para tetua klan. Pertempuran yang awalnya hanya menggunakan senjata kini berubah menjadi pertarungan aura yang sangat dahsyat. Beberapa anggota klan yang tidak sanggup menahan tekanan aura dari mereka langsung jatuh pingsan, bahkan ada beberapa yang terpental beberapa meter. Pertarungan tersebut semakin menggila, namun Xiao Lang masih nampak tenang menghadapi serangan aura dari ke-10 tetua klan, akan tetapi ke-10 tetua klan mulai nampak kewalahan menghadapi aura Xiao Lang yang sangat kuat. Darah mulai bercucuran dari hidung dan mulut mereka akibat serangan aura Xiao Lang. BBOOMMMM. Ledakan yang sangat keras terjadi saat pertempuran dan tiba-tiba tubuh Xiao Lang terpental beberapa meter dan langsung memuntahkan darah segar dari mulutnya. Bersambung. Chapter 46. Racun Penghancur Jiwa.